warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saufa Ulia Fauzia yang akan menjelaskan mengenai pencemaran akibat pembuangan limbah pabrik. Sebelum memasuki penjelasan inti, pasti teman-teman bertanya, apa sih pencemaran lingkungan? Emang ada limbah pabrik? Maka disimak baik-baik ya videonya. Jangan lupa catat hal-hal penting yang teman-teman anggap penting, oke? Teman-teman, tahu nggak pencemaran lingkungan? Apa ya? Nah, benar sekali. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukinya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Wah, mendengar penjelasan ini pasti teman-teman merasa ngeri kan? Nah, teman-teman penasaran nggak pencemaran lingkungan itu seperti apa? Pencemaran lingkungan seperti gambar di samping ini. Kotor sekali kan pastinya? Nah, sekarang pencemaran air akibat pembuangan limbah itu apa sih? Nah, pencemaran limbah adalah masuknya atau dimasukinya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air sampai ke tingkat turun sampai ke tingkat yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, kalau pencemaran limbah, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang penjelasan mengenai prinsip-prinsip utama terkait pencemaran limbah akibat pembuangan limbah pabrik sembarangan, meliputi yang pertama ada prinsip kepatuhan terhadap peraturan. Nah, pabrik-pabrik seharusnya mematuhi peraturan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan ini meliputi batasan dari persyaratan terkait pengelolaan limbah, termasuk pengumpulan, pengelolaan, dan pembuangan limbah. Yang kedua ada prinsip pengolahan limbah yang efektif. Nah, pabrik-pabrik seharusnya mengadopsi praktik pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan ini, termasuk penggunaan teknologi dan proses yang sesuai untuk mengolah limbah yang efisiensi. Yang ketiga, ada prinsip konservasi sumber daya. Nah, pabrik-pabrik seharusnya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti air dan energi, dengan mengadopsi teknologi yang hemat energi dan mengelola air secara efisien dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Yang keempat, prinsip transparansi dan pelaporan. Nah, pabrik-pabrik seharusnya menerapkan prinsip transparansi dan pelaporan terkait pengolahan limbah mereka. Prinsip inovasi dan riset, pabrik-pabrik seharusnya mendorong inovasi dan penelitian untuk mengembangkan teknologi dan metode pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada prinsip tanggung jawab. Pabrik-pabrik di sini seharusnya menyadari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang ada jenis pencemaran air yang dapat terjadi akibat pembuangan limbah pabrik sembarangan. Yang pertama ada pencemaran kimia. Yang kedua ada pencemaran termal. Yang ketiga ada pencemaran biologis. Yang keempat ada pencemaran sedimen.
kelima ada pencemaran minyak dan bahan bakar. Yang terakhir ada pencemaran logam berat dan pencemaran radioaktif. Pencemaran air akibat pembuangan limbah pabrik sembarangan merupakan masalah yang serius yang membutuhkan tindakan yang tegas untuk mencegah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Berikut adalah konsep dasar yang menjelaskan dampak pencemaran air akibat pembuangan limbah pabrik sembarangan. Yang pertama ada pencemaran bahan kimia. Banyak industri menggunakan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi mereka. Yang kedua, penurunan kualitas air. Limbah pabrik yang terbuang sembarangan ke dalam perairan dapat menyebabkan penurunan kualitas air secara drastis. Nah, yang ketiga ada efek pada ekosistem. Pencemaran akibat limbah pabrik sembarangan dapat merusak ekosistem perairan. Yang keempat ada kontaminasi air tanah. Nah, limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan juga dapat mencemari sumber daya air tanah. Yang kelima, kesulitan pembersihan dan pemulihan. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik sembarangan dapat sulit untuk dibersihkan dan dipulihkan. Maka, untuk mengatasi masalah pencemaran air akibat limbah pabrik sembarangan diperlukannya langkah-langkah yang tegas. Nah, pemerintah di sini harus memberlakukan pemerintah ketat terhadap pengolahan limbah industri dan mengawasi implementasi pabrik-pabrik juga harus diwajibkan untuk mengolah limbah mereka sebelum dibuang. Nah, selain pemerintah yang bertugas untuk memberi peraturan tegas, di sini kita sebagai manusia juga harus sadar diri terhadap lingkungan. Kita sebagai manusia harus dapat memiliki peduli lingkungan dengan cara sadar akan kebersihan lingkungan, terus penghematan lingkungan secara efisien, dan lain sebagainya. Nah, setelah menjelaskan video tadi, teman-teman boleh mencari dari sumber apapun, baik internet maupun buku bacaan terkait materi tentang pencemaran air akibat pembuangan limbah pabrik secara sembarangan, secara berkelompok. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.